Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Seorang wanita tua pengusaha properti paling disegani di Konoha, dengan lantang menjamin keaslian ijazah mantan Presiden Mulyono yang terancam karirnya. Namun, ketika Bareskrim turun tangan dan hasil lab forensik keluar, semua yang diyakini runtuh. Sebuah pengakuan mengejutkan membuka tabir gelap di balik panggung kekuasaan, mengungkap harga sebuah kebohongan yang tak terbayangkan. Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Angin sore bertiup lembut di pusat kota Konoha, mengibarkan bendera-bendera partai dan spanduk kampanye. Keramaian yang luar biasa membanjiri alun-alun Konoha, tempat digelarnya acara deklarasi akbar oleh Nyonya Kartini, seorang pengusaha properti legendaris yang dikenal punya jaringan kuat dan mulut setajam silet. Rambutnya yang memutih disanggul rapi, matanya tajam memancarkan wibawa, dan blazer sutra mahalnya berkilauan di bawah sorotan lampu. Di sampingnya berdiri Mulyono, mantan Presiden Konoha yang tengah berjuang mengembalikan reputasinya setelah isu ijazah palsu mencuat ke permukaan. Wajah Mulyono tampak tegang, namun sesekali ia melempar senyum penuh harap ke arah Nyonya Kartini. Hadirin sekalian, para pejuang kebenaran, suara Nyonya Kartini menggelegar melalui pengeras suara, membungkam riuh rendah massa. Saya tahu, ada banyak serigala berbulu domba yang berusaha menjatuhkan putra terbaik Konoha, Bapak Mulyono. Mereka menuduh ijazah beliau palsu. Omong kosong. Massa bersorak, sebagian besar adalah pendukung setia Mulyono yang sudah lama menunggu pembelaan dari sosok sekuat Nyonya Kartini. Saya, Kartini Wiraatmaja, dengan ini menyatakan dan menjamin 100% bahwa ijazah milik Bapak Mulyono adalah asli. Saya sendiri yang menyaksikan bagaimana beliau menempuh pendidikan dengan jerih payah. Saya mengenal beliau sejak muda, seru Nyonya Kartini, menunjuk ke arah Mulyono dengan telunjuknya yang dihiasi berlian. Semua ini adalah fitnah murahan dari lawan politik yang takut akan kebangkitan Bapak Mulyono. Senyum Mulyono merekah. Tepuk tangan dan sorakan riuh menyambut pernyataan Nyonya Kartini. Media massa nasional segera memberitakan deklarasi ini secara masif. Pembelaan dari Nyonya Kartini, sosok yang reputasinya tak pernah tercela dan dihormati banyak pihak, seolah menjadi angin segar bagi kubu Mulyono. Narasi, ijazah palsu, yang selama ini membelenggu Mulyono, seolah sirna dalam sekejap. Para pendukung bersukacita, sementara lawan politik Mulyono tampak terdiam, mencoba mencerna pukulan telak ini. Nyonya Kartini, sang ratu properti, sekali lagi menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi opini publik. Namun, di balik panggung, jauh dari sorotan kamera, sebuah amplop tebal berisi dokumen penting baru saja berpindah tangan, disaksikan oleh mata-mata yang tak terlihat. Deklarasi Nyonya Kartini memang berhasil meredakan gelombang tuduhan, namun tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan. Di sudut-sudut kafe, di grup-grup diskusi online, dan di kalangan akademisi, bisikan-bisikan skeptis masih terdengar. Bagaimana Nyonya Kartini bisa seyakin itu? Apa dasar hukumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mengambang, menunggu jawaban. Sementara itu, di sebuah ruangan kantor yang dingin dan formal, tim penyidik Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Komisaris Besar Indra, seorang perwira berintegritas tinggi dengan rekam jejak tanpa celah, sedang menganalisis semua informasi yang terkumpul. Indra, dengan kacamata bertengger di hidungnya, menatap layar proyektor yang menampilkan foto ijazah Mulyono dan transkrip nilainya. Pak, laporan masyarakat tentang keaslian ijazah Bapak Mulyono ini sudah sangat banyak. Pembelaan Nyonya Kartini memang kuat, tapi ada beberapa kejanggalan yang kami temukan, kata salah satu penyidik muda. Kejanggalan apa? Tanya Kombes Indra, suaranya tenang namun penuh otoritas. Pertama, universitas yang tertera di ijazah Mulyono, Universitas Dharma Bakti,
adalah universitas swasta kecil yang didirikan pada tahun 1995. Sedangkan di ijazah Mulyono tertera tahun kelulusan 1990. Ini anomali yang sangat jelas penyidik tersebut menunjukkan bagian yang dimaksud di layar. Kombes Indra mengerutkan kening. Itu sudah cukup kuat untuk kita tindak lanjuti. Pembelaan Nyonya Kartini tidak bisa menjadi dasar hukum. Kita butuh bukti forensik. Ia kemudian mengambil teleponnya. Siapkan tim. Kita akan panggil Mulyono untuk menyerahkan ijazah aslinya. Jika menolak, kita akan sita. Kita juga akan panggil Nyonya Kartini untuk dimintai keterangan. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan seorang pengusaha sekalipun. Malam harinya, kabar tentang Bareskrim yang mulai turun tangan menyebar dengan cepat. Surat panggilan resmi dilayangkan kepada Mulyono. Atmosfer yang semula mereda kembali memanas. Mulyono yang semula percaya diri setelah deklarasi Nyonya Kartini, kini tampak gelisah. Ia tahu, jika ijazah itu masuk laboratorium forensik, semuanya akan terbongkar. Nyonya Kartini pun terkejut. Ia tidak menyangka langkahnya akan memicu investigasi sebesar ini. Pagi itu, kantor Bareskrim dipenuhi wartawan yang ingin meliput kedatangan Mulyono. Dengan wajah tegang dan dikawal ketat oleh pengacaranya, Mulyono tiba. Ia berjalan cepat, menghindari pertanyaan-pertanyaan agresif dari para jurnalis. Di dalam ruangan pemeriksaan, Kombes Indra menunggu. Selamat pagi, Bapak Mulyono. Kami dari Bareskrim ingin meminta kerja sama Bapak terkait dugaan ijazah palsu, sapa Kombes Indra dengan nada datar. Mulyono mencoba mempertahankan ketenangannya. Ijazah saya asli, Pak. Nyonya Kartini sendiri sudah menjaminnya. Kami tidak meragukan pernyataan Nyonya Kartini, namun kami membutuhkan bukti forensik untuk membantah atau mengonfirmasi dugaan ini. Bisakah Bapak menyerahkan ijazah asli Bapak untuk kami periksa di laboratorium? Tanya Kombes Indra. Mulyono terdiam. Pengacaranya menyentuh lengannya, memberi isyarat. Klien kami akan bekerja sama sepenuhnya, Pak Kombes. Kami akan serahkan ijazahnya. Setelah melalui proses administrasi yang ketat, ijazah yang selama ini menjadi kontroversi itu akhirnya diserahkan ke tangan penyidik Bareskrim. Ijazah itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak khusus yang tersegel rapat, siap dibawa ke laboratorium forensik. Pengamanan ketat dilakukan untuk memastikan tidak ada intervensi selama perjalanan. Sementara itu, Nyonya Kartini juga memenuhi panggilan Bareskrim. Ia datang dengan aura percaya diri yang tak luntur, meskipun ada sedikit gurat cemas di matanya. Ia kembali menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Mulyono adalah asli, namun ia tak bisa memberikan bukti konkret selain kesaksiannya pribadi. Saya percaya Bapak Mulyono. Beliau orang baik, ucap Nyonya Kartini kepada penyidik, terdengar sedikit membela diri. Kombes Indra hanya mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Ia tahu, pernyataan verbal tidak akan cukup untuk membuktikan kebenaran. Yang dibutuhkan adalah data ilmiah, bukti tak terbantahkan dari laboratorium forensik. Di saat yang sama, tim Bareskrim juga sedang menelusuri aliran dana mencurigakan yang terkait dengan Mulyono dan beberapa rekening lain. Petunjuk-petunjuk kecil mulai bermunculan, mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar skandal ijazah. 2 minggu berlalu. 2 minggu yang terasa seperti berbulan-bulan bagi Mulyono, Nyonya Kartini, dan seluruh masyarakat Konoha yang menanti hasil pemeriksaan forensik. Berbagai spekulasi bermunculan. Media massa memprediksi berbagai kemungkinan, menciptakan ketegangan yang semakin memuncak. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Kombes Indra memimpin konferensi pers di markas Bareskrim. Ruangan itu penuh sesak oleh wartawan, kamera, dan mikrofon yang mengarah kepadanya. Wajah Kombes Indra terlihat serius, sorot matanya tegas. Di sampingnya, beberapa ahli forensik dari laboratorium kepolisian. Bapak-bapak, ibu-ibu wartawan sekalian. Setelah melalui pemeriksaan forensik yang sangat teliti dan komprehensif oleh tim ahli kami hari ini akan mengumumkan hasilnya.
Kombes Indra memulai, suaranya mantap. Terima kasih atas kesabaran Anda semua. Ia menarik napas sejenak, membangun suspense. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap ijazah atas nama Mulyono yang diserahkan kepada kami, dengan ini kami menyatakan bahwa semua mata tertuju pada Kombes Indra, menanti kata-kata selanjutnya. Ijazah tersebut adalah 100% palsu. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Ruangan konferensi pers langsung riuh. Wartawan saling berbisik, beberapa terkejut, beberapa lagi mencatat dengan cepat. Gambar ijazah dengan stempel palsu, merah terang diproyeksikan di layar di belakang Kombes Indra, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Tim forensik kami menemukan beberapa kejanggalan krusial, lanjut salah satu ahli forensik, menjelaskan secara teknis. Mulai dari jenis kertas yang tidak sesuai dengan tahun penerbitan, tinta yang tidak lazim digunakan pada masa itu, hingga stempel universitas yang terdeteksi sebagai replika. Dan yang paling fatal, data universitas yang tertera di ijazah Bapak Mulyono baru didirikan setelah tahun kelulusan yang tertera di ijazah tersebut. Masyarakat Konoha terkejut. Deklarasi megah Nyonya Kartini kini runtuh berkeping-keping. Mulyono yang semula gagah, kini kembali terpojok, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Reputasinya hancur lebur. Berbagai meme dan sindiran membanjiri media sosial. Skandal ijazah palsu Mulyono menjadi topik utama di setiap media, mendominasi semua perbincangan. Namun, kejutan belum berakhir. Bareskrim ternyata sudah memiliki petunjuk lain yang akan mengguncang publik Konoha lebih jauh. Setelah pengumuman hasil forensik yang mengguncang, fokus penyelidikan Bareskrim beralih. Bukan hanya Mulyono yang menjadi sorotan, Nyonya Kartini pun ikut terseret. Tim penyidik yang sebelumnya telah menelusuri aliran dana mencurigakan, kini memiliki bukti kuat. Berdasarkan hasil penyelidikan kami, Kombes Indra kembali menggelar konferensi pers, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Kami menemukan adanya transaksi mencurigakan dari rekening atas nama Bapak Mulyono ke rekening atas nama Nyonya Kartini, beberapa hari sebelum deklarasi beliau. Para wartawan mulai berbisik-bisik, mengantisipasi pengumuman berikutnya. Jumlah total dana yang ditransfer adalah sebesar 20 miliar rupiah. Ruangan kembali gaduh. Angka 20 miliar adalah jumlah yang fantastis, bahkan untuk seorang Nyonya Kartini sekalipun. Setelah kami melakukan interogasi intensif dan mengonfrontasi Nyonya Kartini dengan bukti-bukti transfer yang kami miliki, lanjut Kombes Indra, Nyonya Kartini akhirnya mengakui bahwa uang tersebut adalah bentuk suap dari Bapak Mulyono, sebagai imbalan atas pembelaan publik yang dilakukannya. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api yang menjalar. Masyarakat Konoha terbelalak. Sosok Nyonya Kartini yang selama ini dihormati, dianggap sebagai wanita tua berintegritas tinggi, kini tercoreng. Ia yang tadinya dianggap pahlawan kebenaran, kini terbukti menjadi bagian dari konspirasi. Image-nya sebagai ratu properti, yang tak terkalahkan hancur dalam sekejap. Dalam waktu singkat, Bareskrim menetapkan Nyonya Kartini dan Mulyono sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal-pasal terkait pemalsuan dokumen dan suap. Mulyono, mantan Presiden Konoha, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Nyonya Kartini, sang pengusaha sukses nan berkuasa, kini harus menghadapi kenyataan pahit mendekam di balik jeruji besi, kehilangan kehormatan dan kekayaannya. Kisah skandal ijazah palsu ini menjadi pelajaran berharga bagi Konoha. Bahwa kebenaran, sekencang apapun dibungkam atau ditutupi dengan uang dan kekuasaan, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Dan tidak ada seorang pun, sekaya atau seberkuasa apapun, yang bisa lari dari hukum jika sudah terbukti bersalah. Keadilan, meskipun kadang berjalan lambat, pasti akan tiba.